Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, apa kabar? Kelas 10 yang saya sayangi. Kita sudah lama tidak ketemu. Baru kali ini kita ketemu kembali dalam materi kelanjutan kemarin. Apa kabar? Semoga kalian pada sehat saja. Jangan lupa pesan para protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dengan baik, pakai masker kalau kalian sedang keluar, oke. Kemudian jaga jarak dengan tetangga sekitar atau dengan teman-temannya. Dan terakhir, kalian jangan lupa cuci tangan dalam kegiatan sehari-hari, baik sebelum dan setelah kegiatan. Ini adalah sesuatu yang harus kalian patuhi, karena usaha inilah kalian nanti dapat kembali normal, bisa sekolah kembali di bangku sekolah. Baik anakku sekalian, kita kembali ke materi yang lalu, bahwa kemarin kita telah membicarakan masalah dakwah yang terang-terangan atau jariah. Kita melanjutkan bahwa setelah diumumkan Rasulullah tentang Islam di Bukit Sofa kemarin, ternyata pengumuman agama baru itu cukup membawa reaksi yang keras bagi orang-orang kafir Quraisy. Mereka selalu memperbincangkan permasalahan agama yang baru itu, karena memang ternyata agama itu cukup membuat mereka tidak nyaman dalam kegiatan sehari-harinya. Bayangkan, kita bisa melihat tentang larangan minuman keras misalnya, tentang larangan judi misalnya, membuat mereka tidak nyaman lagi untuk mengadakan perkumpulan di daerah mereka masing-masing. Ini membuat perbincangan hangat di kalangan orang-orang Quraisy. Apalagi setelah Umar bin Khattab, tokoh pemuda mereka, tokoh orang-orang yang disayangi oleh para pemuda, masuk Islam. Mereka begitu terguncang dengan psikis mereka, jiwa mereka. Terasa Islam, terasa orang Quraisy sangat lemah ketika pimpinan pemuda itu sudah mulai masuk Islam. Mereka hiruk pikuk untuk bagaimana ini sebenarnya Umar bin Khattab sudah masuk Islam, kita berarti sudah mengalami satu kekalahan di bidang pertahanan anak-anak muda ya. Maka orang-orang kafir Quraisy pun tidak kehilangan akal untuk tetap mempertahankan dan memusuhi bagaimana Islam nanti akan gagal. Ini usaha mereka. Maka beberapa trik yang mereka gunakan, yaitu untuk bagaimana membuat taktik nanti, atau bukan memutuskan tali dakwah ini agar tidak berjalan sampai kemana-mana. Maka orang-orang kafir Quraisy membuat beberapa sayembara, katakan sayembara, kalau di sini sayembara. Orang-orang itu dikasih sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik itu dalam keadaan hidup atau mati, mereka akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Maka sayembara ini ternyata terdengar oleh Rasulullah, bahkan Abu Bakar juga. Maka Rasulullah juga mereaksi bagaimana sayembara ini tetap nanti tidak akan tercapai dan bahkan Islam tetap jalan. Maka Rasulullah berusaha bagaimana menghindari orang-orang kafir Quraisy yang sudah menekan, mengancam, mengintimidasi kepada beliau. Maka suatu saat beliau mohon pada Allah petunjuk agar diizinkan untuk hijrah ke Yatsrib, untuk pindah ke daerah yang nyaman dan kondusif, bahasa sekarangnya, untuk nanti bisa terselamatkan Islam itu di sana. Maka pada suatu saat di sore hari, Rasulullah pergi ke Abu Bakar mengatakan bahwa saya saat ini sudah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yatsrib, menyelamatkan agama baru yang kita sedang peluk ini. Kemudian Abu Bakar juga masih mempertimbangkan
Kalau seumpama pergi sekarang juga sore ini tidak mungkin karena Bani Quraisy ternyata tetap mengadakan pencegatan di mana-mana. Ya. Maka Rasulullah berusaha untuk membuat solusi jalan terbaru. Bagaimana kalau nanti di malam hari kita pergi bersama untuk menghindari ancaman kafir Quraisy. Ternyata Rasulullah keluar malam hari dan di rumahnya itu ada seorang yang masih tetap di situ adalah Sayyidina Ali. Disuruh mengelabui di kamarnya supaya nanti tidak terlihat rumahnya kosong. Maka Rasulullah malam hari keluar. Tapi di sana ternyata di rumah beliau itu ada kerumun-kerumun orang kafir Quraisy, pemuda Quraisy. Rasulullah mengambil semacam tanah atau debu kemudian disaburkan ke tempat itu, ternyata tidak kelihatan. Maka Rasulullah malam hari itu bersama Abu Bakar keluar berjalan menuju Gua Hira, Gua Sur. Bagaimana nanti supaya bisa terselamatkan. Jadi ketika dia itu keluar dari rumah tidak langsung ke Yasrib karena cukup jauh, perjalanan hampir 6 hari ke Yasrib, bahkan melewati jalur-jalur keras, jalur-jalur padang pasir. Rasulullah sementara berada di Gua Sur berlindung di sana. Tapi apa yang terlihat bahwa telapak Rasulullah dan Abu Bakar masih kelihatan di debu-debu menuju ke Gua Sur. Maka orang-orang Quraisy menduga pasti ini adalah ada orang masuk di gua ini, karena selama sebelum itu belum pernah ada orang masuk di sini. Tapi Allah Maha Kuasa, setelah Rasulullah masuk dan Abu Bakar, Gua Sur ternyata ditutup dengan sarang laba-laba itu, sehingga orang tidak begitu curiga. Tetapi masih ada yang ngotot, masih ingin mencoba untuk membuka jaringan atau sarang laba ini. Jangan-jangan ini dibuat-buat. Tapi yang lain tidak. Yang lain tetap tidak mungkin. Kalau ada orang masuk pasti ini sudah rusak, karena ini adalah sarang laba-laba yang kelihatan dulu. Ternyata mereka kembali. Kemudian Abu Bakar membuat semacam taktik agar nanti di dalam Gua Hira, karena di situ adalah di Gua Sur itu adalah lama, 3 hari, menunggu sampai suasana di luar itu tidak begitu ramai, tidak begitu horor atau nama apa? Hirupiko. Menunggu sampai agak tenang. Nah, 3 hari itu Abu Bakar kemudian mencari taktik supaya nanti kalau seumpama kelaparan ini agak tertolong, maka pembantunya atau budaknya namanya adalah Amir bin Fuhairah disuruh menggembala kambing di dekat gua itu. Jadi pura-pura dia menggembala, dikatakan di pinggir itu. Nanti kalau sudah agak malam atau sore, tidak begitu kelihatan, maka dia disuruh memerah susunya untuk minum Nabi bersama Abu Bakar. Ini taktik supaya orang tidak melihat bahwa di Abu Bakar dan Rasulullah. Maka si budak ini pura-pura menggembala kambing di situ berhari-hari. Ya digembala, ya diikat, begitu agar tidak kelihatan. Tetapi nanti kalau sudah sore hari menjelang malam, diberikan susunya, kemudian disuruh
diminum oleh Rasulullah bersama Abu Bakar. Ini taktiknya. Ya. Kemudian setelah 3 hari beliau melanjutkan perjalanan dengan pakai 2 unta. Dan orang yang membawa unta dan menunjukkan jalur ke Yasrib adalah bernama Abdullah bin Ariqah. Ya. Karena cukup jauh, Rasulullah sendiri dan perjalanan ini belum tahu persis jalur yang paling tepat, maka ada seorang pengawal yang namanya Abdullah bin Ariqah. Untuk bagi nanti supaya jalur ini tidak terlihat oleh kafir Quraisy, tidak terlihat oleh orang-orang musuh kafir Quraisy, maka ini mencari jalur pakai itu. Tapi ada salah seorang yang masih ngotot untuk tetap mengejar, adalah bernama Suraqah bin Malik bin Jasum, yang ingin bagaimana nanti tetap dapat hadiah dan seorang pahlawan yang nanti dapat penghargaan di hadapan orang Quraisy. Tetapi singkat sejarah, setelah dia mengejar Rasulullah ternyata tidak sampai berpapasan. Ketika mendekat, kekuasaan Allah turun. Kuda yang dia pakai itu ternyata terjatuh-jatuh, bahkan dia sendiri sampai terluka dan kesakitan. Ketika dia minta tolong kepada Rasulullah, Rasulullah pun ada rasa iba. Ya sudahlah, saya tolong, tapi jangan kembali. Tapi Warqah ngotot, setelah bangun sembuh, ngejar kembali. Tapi dengan kuasa Allah juga dia jatuh lagi, kemudian minta ampun pada Rasulullah, dan dia baru sadar ini adalah bukan orang biasa yang saya kejar. Saya sudah mulai sadar bahwa ini adalah orang yang tidak seperti orang-orang biasa. Kemudian dia kembali ke Mekah untuk mengabarkan, dan dia gagal dengan 100 unta itu pada orang-orang Mekah. Dikasih kabar, sudahlah kalian istirahat saja, tidak usah mengejar Muhammad, karena ternyata saya kejar tidak akan bisa dan tidak akan bisa tertangkap. Kalian ikuti saja, kalian takluk saja kepada agama yang dia bawa. Oke, anak-anak sekalian, dari sini dulu kisah perjalanan ke Yasrib. Nanti kita akan membicarakan kembali ke lanjutan pelajaran ini di minggu depan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi